오늘부터 내가 너희들 담임이다. Halo teman-teman Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, bagi yang baru gabung di sini selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau nyeritain alur drakor pergelutan yang lumayan udah lama sih. Judulnya School yang rilis tahun 2013 lalu nih men. Nah, karena ada banyak episode, Nema sama Cak Seto bakal jadiin beberapa part dulu baru full episode. Dan linknya bakal Nema taruh di kolom deskripsi. Yang jelas, makasih banyak buat penonton setia Story Nema, baik yang udah subscribe maupun yang belum. Jangankan ngasih like, dislike aja loh, Nema udah seneng. Apalagi yang udah berlangganan, karena jatah kerupuk bagimu adalah asupan gizi bagi tim Story Nema. Asik. Dan buat balsemers yang requestannya belum diturutin, sing sabar yo men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Di awal kisah, seorang guru bernama Pak Kang yang saat itu baru aja kelar ngajar les di sebuah lembaga eksklusif berpamitan ke muridnya karena hari itu adalah kelas terakhir mereka. Maka dari itu, Pak Kang pun ngasih hadiah ke para muridnya berupa sebuah buku yang sangat mutakhir untuk menghadapi ujian semester nanti. Namun siapa sangka seorang kurir makanan yang bernama Namsun nyelonong masuk buat nganter pesanan salah satu murid di situ. Dan menariknya, walaupun Pak Kang menginterogasi dia, Namsun yang emang udah cuek sejak orok cuman ngejawab kalau dia adalah salah satu murid di sebuah SMA, terus cabut gitu aja. Terus pas mau lanjut kerja, Namsun tiba-tiba dihentiin salah satu dedek gemes yang bernama Hak Yung Man. Di sini mereka berdua tampak saling kenal karena Hak Yung nyuruh Namsun tutup mulut soal rahasianya ngambil les di lembaga eksklusif itu. Namun lagi-lagi Namsun cuma mingkem terus pergi tanpa kata. 소문난 너 죽는다. Besoknya, Namsun yang lagi berangkat sekolah tiba-tiba dicegat dan dipalakin para preman kampret yang diketuai oleh Jungho men. Bahkan Jungho juga sempat nyuruh Namsun buat nyebat, tapi dia nolak gitu. Dan bukannya takut sih, tapi karena emang gak mau ribet, Namsun pun akhirnya ngasihin duitnya dengan sukarela terus cabut dengan santuy. Sementara para guru sedang melakukan rapat untuk menentukan wali kelas buat kelas 2B nih ceritanya. Di sana, sang Wakasek menunjuk guru pindahan yang bernama Bujung untuk menjadi wali kelas di kelas tersebut. Dan karena gak bisa nolak, Bujung pun menerima tugas itu walaupun terpaksa men. Nah, pas mau masuk ke ruang kelasnya, Bujung dikasih tahu salah satu teman gurunya kalau kelas 2B adalah kelasnya para berandalan gitu. Dan bener aja men, begitu Bujung masuk kelas, pemandangan pertama yang dia lihat adalah 이반! 오늘부터 내가 너희들 담임이다. Nah, setelah berhasil nenangin para muridnya, Bujung memperkenalkan diri kalau mulai hari ini dia adalah wali kelas mereka. Tapi baru aja selesai perkenalan, seorang guru matematika yang bernama Pak Wong datang buat nyidak para murid karena dia dapat laporan kalau ada seorang murid di kelas tersebut yang nyebat sebelum masuk sekolah. Gak pakai lama, Pak Wong pun nyuruh Namsun untuk memeriksa meja Jungho karena curiga sama mereka berdua. Dan bener aja men, lah kok Namsun gak sengaja ngejatuhin rokok milik Jungho yang membuat mereka berdua pun harus dibawa ke ruang BK. Di sana, Pak Wong menyidang mereka berdua sambil nunjukin bukti foto yang diduga adalah mereka berdua. Menariknya, mereka berdua gak ada yang mau ngaku karena dalam foto itu gak kelihatan wajah mereka sama sekali. Alhasil, gara-gara hal itu, Pak Wong sama Bujung dipanggil kepala sekolah karena gak bisa nyelesain masalah itu. Bahkan, sang kepala sekolah juga ngancem Bujung kalau sampai salah satu muridnya berulah lagi, maka murid itu akan langsung dikeluarkan dari sekolah. Nah, akibat dari kejadian itu, Bujung jadi sangat bingung sebab di hari pertamanya bekerja, dia sudah mendapat masalah yang serius.
Tapi atas dasar rasa sayangnya terhadap murid, Bujung pun kembali ke ruang BK untuk membela kedua muridnya itu dengan alasan kurangnya bukti-bukti. Ngedenger itu, Pak Wong pun memahami maksud Bujung dan akan menangguhkan hukuman sampai bukti-bukti tersebut terkumpul, men. Dan berwengseknya, pas udah balik ke kelas, bukannya ngerasa bersalah, lah kok Jungho sama gengnya malah kembali berulah dengan malakin salah satu anak cupu yang bernama Yongwoo. Tapi untungnya, 야. 아이고. 응? 너 지금 뭐 하는 거냐? 근데 이 새끼가. kekampretan si Jungho masih berlanjut nih, men. Pas istirahat makan siang, Jungho sama gengnya ketahuan nyerebut antrian yang tentu aja membuat Bujung bener-bener gak bisa nahan emosi lagi tuh. Dan karena udah kehabisan kesabaran kali ya, Bujung pun ngambil HP Jungho lalu menamparnya sebab dia udah bersikap kelewatan terhadap guru. Lah kok Jungho gak terima dan malah berniat ngebales Bujung, men. Sampai kemudian 너 돌았냐? Nah, gara-gara banyaknya kasus di hari itu, kepala sekolah pun langsung mengambil tindakan dengan mengumumkan peraturan sekolah yang baru, yaitu mulai saat ini murid yang gak disiplin atau melanggar peraturan akan dikeluarkan dari sekolah. Peraturan itu dibuat biar gak ada kejadian seperti yang dialami Bujung atau bully-membuli antar murid lagi, men. Setelah pengumuman selesai, Bujung melakukan pemilihan ketua kelas beserta wakilnya untuk semester baru nih ceritanya. Dan akhirnya Namsun terpilih sebagai ketua kelas, sementara Dek Han Kyung terpilih menjadi wakilnya. Malamnya Bujung minum-minum bareng temen gurunya buat ngilangin stres di hari pertamanya kerja nih, men. Faktanya Bujung ternyata baru kali ini menampar muridnya setelah sekian lama dia mengajar. Maka dari itu beliau pun sangat merasa bersalah karena udah nampar Jungho tadi. Besoknya di kelas, Bujung memperingatkan murid-muridnya agar nggak bikin masalah. Soalnya kepala sekolah mau memulai acara promosi sekolah yang dihadiri calon murid dan calon wali murid. Namun brengseknya, Jungho membuat masalah dengan malakin Yongwoo yang saat itu lagi beberes sama Namsun, men. Tentu aja dengan jiwa kepahlawanannya, Namsun pun langsung nyuruh Yongwoo pergi biar dia aja yang nyelesain masalah itu. Dan bisa dipastikan perdebatan antar mereka pun tak terhindari. 지각 비내라고. 그만 좀 까불어 이 새끼야. Di sisi lain, kepala sekolah sedang melakukan promosi sekolahnya di hadapan calon murid dan wali murid nih ceritanya. Gak cuman itu, kepala sekolah juga mendatangkan guru baru yang sangat terkenal bernama Pak Kang. Nah, begitu bincang-bincang masalah promosi kelar, kepala sekolah dan para guru mengajak semua calon murid dan calon wali murid keliling sekolah buat nunjukin fasilitas-fasilitas sekolah gitu. Namun tiba-tiba gara-gara kejadian itu, lagi-lagi Namsun harus dibawa ke ruang BK dan harus disidang sama Pak Wong bersama Bujung, men. Namun berbeda dari sebelumnya, kini Namsun ngaku kalau emang dialah yang udah ngelempar kursi sampai tuh jendela jadi pecah. Tapi karena Bujung tahu kalau Namsun bukan anak yang seperti itu, dia pun mengajak Yongwoo bicara dua lidah buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah akhirnya terungkap kalau sebenarnya Yongwoo lah yang ngelempar kursi tersebut ke jendela demi ngelerai pergelutan antara Jungho sama Namsun, men. Ngedenger itu, Bujung pun penasaran kenapa Namsun sampai rela mengorbankan dirinya demi nyelamatin Yongwoo. Dijawab deh tuh sama Namsun kalau dia pengen ngelindungin Yongwoo dan gak mau jadi cepu karena cepu bisa merusak pertemanan. Sementara Dek Hakyung nyamperin Pak Kang yang lagi siap-siap ngajar nih, men. Entah apa yang terjadi sebelumnya, Hakyung bilang ke Pak Kang kalau beliau harus pura-pura gak kenal meskipun Hakyung adalah murid lesnya di lembaga eksklusif dulu. Di sisi lain, Bujung dipanggil kepala sekolah gara-gara masih belum bisa nyelesain kasus jendela pecah dan juga terkesan menutup-nutupi pelaku yang sebenarnya gitu.
Kepala sekolah pun meminta Bujung untuk mengungkapkan siapa pelaku yang sebenarnya agar kasus tersebut bisa segera beres. Oke, balik lagi ke kelas nih men. Di sini Pak Kang sedang memperkenalkan diri sebagai guru sastra baru menggantikan Bujung. Bahkan dia juga bikin peraturan bagi siapapun yang gak minat ikut kelasnya, maka murid tersebut bebas untuk keluar kelas. Ngedenger itu, tentu aja si kampret Jungho beserta gengnya pun langsung keluar. Dan yang gak disangka-sangka, lah kok Namsun sama Yongwoo juga ikutan keluar men. Nah, pas udah berdua, Yongwoo berterima kasih karena Namsun udah rela ngorbanin diri demi ngebantu dia. Dan dari situlah ikatan pertemanan mereka pun akhirnya terjalin satu sama lain. 종쳤나 보다. 가자. Singkat cerita, kelas udah kelar nih. Bujung pun ngajak Pak Kang bicara empat mata karena dia nggak suka dengan cara didik Pak Kang yang berbanding terbalik dengan cara didiknya. Setelah perdebatan yang cukup panjang kali lebar, secara mengejutkan, Pak Kang tiba-tiba nyebut nama Yongwoo dan bilang kalau dia adalah pelaku asli pemecahan jendela itu. Karena sebenarnya Pak Kang telah mengetahui fakta tentang kasus tersebut. Berdasarkan kasus itu, Pak Kang jadi nggak setuju dengan cara didik Bujung. Karena demi menutupi pelaku yang sebenarnya, bahkan bukan Yongwoo yang dihukum, melainkan Namsun. Padahal dia sama sekali nggak bersalah. Namun siapa sangka, percakapan mereka didengar sama kepala sekolah yang membuat Bujung harus disidang saat itu juga. Di sana, kepala sekolah bilang kalau Yongwoo harus dikeluarkan atas kasus yang telah dia perbuat. Tapi menariknya, tanpa mereka sadari, ternyata percakapan mereka didengar Namsun yang lagi santuy di rooftop bareng Yongwoo men. Gak butuh waktu lama, berita itu pun langsung kesebar di kelas Namsun. Bahkan para murid juga mengetahui fakta-fakta lain tentang Yongwoo. Di mana dulu Yongwoo bisa masuk ke sekolah itu dengan menandatangani perjanjian khusus yang isinya kalau sampai Yongwoo bikin masalah, maka dia akan dikembalikan ke SLB karena dia emang gagap dan pemikirannya lebih lambat jika dibanding murid lainnya. Atas permasalahan itu, besoknya Namsun langsung menemui Bujung di ruang guru untuk mengutarakan unek-uneknya tentang kenapa Bujung nyepuin Yongwoo ke kepala sekolah. Dijelasin deh tuh sama Bujung kalau dia nggak nyepuin Yongwoo dengan sengaja. Hanya saja keadaanlah yang memaksa beliau harus ngelakuin hal tersebut. Meski begitu, Namsun tetap marah dan kecewa tuh men. Soalnya besok Yongwoo harus pindah dari sekolah ini. 아이고, 야, 넌 바른 말 쩐다. 어? Keesokan harinya, Bujung lagi ngehukum murid-murid yang terlambat dengan menyuruh mereka ngebacain sebuah puisi gitu. Sampai nggak lama, kepala sekolah masuk ke kelas mereka dengan maksud mengantarkan Yongwoo untuk berpamitan. Seketika itulah nuansa kelas berubah mendung men. 고마웠다고. 그 말하려고. Nah, pas Yongwoo dan ibunya mau pulang, Bujung ngasih tahu ibu Yongwoo kalau dia sebenarnya punya hak untuk menolak surat pemindahan dari kepala sekolah itu. Tanpa membuang kesempatan, seketika ibu Yongwoo pun langsung membatalkan pemindahan tersebut hingga membuat kepala sekolah nggak bisa berkutik lagi, men. 지각하지 말고. Oke, setelah urusan Yongwoo kelar, kepala sekolah ngobrol berdua sama Pak Kang dan memintanya menjadi wali kelas menggantikan Bujung. Awalnya Pak Kang nolak, tapi dia terpaksa harus nurut karena kepala sekolah mengancam akan menyebarkan rahasianya kalau Pak Kang nolak. Gak lama habis negosiasi itu, kepala sekolah langsung pergi menemui Bujung yang saat itu lagi nungguin muridnya buat ikut kelas tambahan gitu. Dan yang mengejutkan, ngelihat gak ada satupun murid yang hadir di kelas tambahannya itu, sang kepala sekolah tiba-tiba langsung memecat Bujung karena dianggap gak kompeten jadi guru. Buktinya, gak ada satupun murid yang mau ikut kelas tambahannya itu. Kepala sekolah pun lalu memperkenalkan Pak Kang sebagai wali kelas yang baru untuk menggantikan posisi Bujung. Namsun yang ngelihat itu pun langsung berinisiatif nelponin temen-temennya agar datang ke kelas tambahan Bujung sebagai balas budi karena sebelumnya udah ngebela Yongwoo dan gak jadi pindah sekolah. Bahkan Jungho sama gengnya juga ikutan datang gara-gara kebujuk Namsun yang nantangin mereka semua gelut begitu kelas usai. Menariknya, cara Namsun itu ternyata sukses besar dan kelas tambahan Bujung pun akhirnya dipenuhi banyak pengikut. 자, 그럼 수업 시작해볼까?
우리가 함께 만들 동영상의 주제는 Tapi hal baik tersebut harus berhenti tatkala pas kelas udah kelar, Namsun harus menepati janji ke Jungho dan gengnya untuk gelut di atap sekolah. Lalu tanpa diduga, singkat kata, singkat cerita. Malamnya, Bujung lagi dilema nih men. Dia pengen mengundurkan diri dari sekolah, tapi di sisi lain, dia masih belum tega buat ninggalin murid-muridnya. Sampai tanpa sengaja, dia nemuin quotes buatannya sendiri yang berbunyi, belum saatnya meninggalkan para murid. Karena itulah, besoknya, Bujung bertekad menemui kepala sekolah untuk memohon agar diberi waktu mengajar sekaligus jadi wali kelas 2B lagi. Namun sayangnya, kepala sekolah tetap nggak bisa mempekerjakan Bujung karena posisi Bujung sendiri udah digantiin sama Pak Kang. Sampai tiba-tiba Pak Kang datang di waktu yang tepat untuk nyampein unek-uneknya kalau dia sebenarnya nggak mau jadi wali kelas. Oleh sebab itulah Pak Kang ngasih jalan tengah ke Bu Kepala Sekolah. Gimana kalau wali kelasnya 2 aja gitu? Pak Kang sebagai wali kelas utama, sementara Bujung sebagai wali kelas pendamping. Ngedengar pernyataan yang sangat kuat dari Pak Kang, Bu Kepala Sekolah pun nggak bisa nolak dan membuatnya terpaksa harus setuju sama saran Pak Kang itu, men. 헐 대박. 강세찬으로 바뀐단다. Nah, setelah berhasil ngebujuk Bu Kepala Sekolah, Pak Kang pun ngumumin ke semua muridnya kalau mulai saat ini dia jadi wali kelas mereka dengan dibantu oleh Bujung sebagai wali kelas pendamping. Dan begitu ngeliat Bujung yang gak jadi mengundurkan diri, tentu aja para murid pun seneng bukan main. Oke, setelah perayaan atas Bujung kelar, Pak Kang pun memulai pelajaran dengan cara yang biasa dia lakukan. Tapi ya, seperti yang sudah-sudah, Namsun nungguin di luar kelas karena emang gak minat sama pelajaran Pak Kang. Namun siapa sangka, ternyata kejadian itu disaksikan oleh salah satu guru senior yang bernama Pak Jo, men. Gara-gara itulah, begitu kelas usai, Pak Jo memanggil Namsun sama Pak Kang ke lapangan olahraga buat ngehukum mereka gitu. Karena menurutnya, guru dan murid nggak boleh saling egois dan keras kepala gitu. Sebab walau bagaimanapun, sistem belajar mengajar harus tetap berjalan, diikuti oleh semua murid maupun guru. 확인하겠습니다. 오늘과 같은 일이 있을 때마다 자, 그럼 신고 들으시죠. Besoknya, Dek Hakyun diiming-iming beberapa temannya agar mau ikut les di sebuah lembaga eksklusif di mana Hakyun dulu pernah les di sana. Tentu aja ditolak tuh sama Dek Hakyun. Namun akibat dari penolakan itu, teman-teman yang nawarin Hakyun tadi ngelakuin sesuatu buat ngefitnah Hakyun dengan alasan kalau dia udah nyuri buku salah satu dari mereka. Karena hal itu, keadaan jadi ricuh dan lagi-lagi Pak Kang sama Bujung harus turun tangan nih, men. 선생님, 이 일 그냥 넘어가시면 안 돼요. 알았으니까 가봐. Sepulang sekolah, Namsun dicegat terus digebukin Jungho beserta jajarannya gara-gara gagal gelut kemarin. Tapi untungnya 개새! setelah menjalani kehidupan sekolah, Namsun lanjut menjalani hidup sebagai seorang kurir yang mana kali ini dia dapat orderan dari Hakyung buat ngantar baju kepadanya yang lagi berada di sebuah tempat les eksklusif. Sesampainya di sana, barulah diketahui fakta kalau selama ini Hakyung membohongi semua teman-temannya termasuk teman lesnya, men. Hakyung bilang ke teman-teman lesnya kalau dia sekolah di SMA favorit, padahal dia sekolah di SMA swasta. Sedangkan teman-teman sekelasnya dibohongi dengan bilang kalau Hakyung nggak pernah les di tempat eksklusif karena dia udah cukup pinter. Namun siapa sangka hari itu semua rahasianya terbongkar oleh salah satu teman lesnya yang bikin Hakyung jadi kesel dan sedih, men. Sebagai cowok yang peka, Namsun pun mencoba buat menghiburnya dengan jalan-jalan gitu. 누구 닮아서 이렇게 말을 안 들어? Bisa aja nih kampret kalau curi-curi kesempatan. Hari pun berganti. Sebelum mulai pelajaran, Bujung ngenalin murid pindahan yang bernama Hungso, men. Ngedenger nama itu, Namsun pun kaget karena ternyata Hungso adalah orang yang nyelamatin dia saat diajar Jungho dan anak buahnya kemarin.
Selain itu, diketahui kalau Namsun sama Hungsu ini dulunya pernah satu SMP, men. Dan fakta terbaru dari Hungsu adalah dia selalu dikeluarkan dan udah pindah-pindah sekolah sebanyak 5 kali gara-gara hobi banget bikin ulah. Cuman kali ini beda, men. Dia nggak bakal sembarangan bikin masalah lagi, soalnya dia udah bertekad untuk lulus dan dapat ijazah di sekolah itu. Singkat cerita, pas jam istirahat, para cabe-cabean lagi ngegibahin Dek Hakyung yang ketahuan bohong tentang les ama sekolahnya, men. Ngedenger itu, sahabat baik Dek Hakyung yang bernama Kang Jo tentu aja langsung ngebelain. Tapi yang gak habis fikri, Dek Hakyung malah meminta agar Kang Jo gak ikut campur masalahnya, terus ngacir gitu aja. Dan karena hal itulah, persahabatan mereka akhirnya retak, sebab Kang Jo ngerasa udah gak dianggap sahabat lagi sama Dek Hakyung gitu. Sementara di kantin, Hungsu yang lagi nuwikmatnya makan, tiba-tiba disamperin Jungho beserta jajarannya dengan maksud mau nantang gelut buat nentuin siapa yang terkuat di sekolah itu. Tapi karena Hungsu udah janji gak bakal bikin onar dan lulus dengan tenang, dia pun menolak tantangan itu. Cuman dia sih siap-siap aja ngeladenin asal di luar sekolah. Itu pun kalau Jungho masih mau. Tentu aja dengan harga dirinya yang tinggi, Jungho pun siap ngeladenin Hungsu di luar sekolah dengan waktu yang telah mereka sepakati, men. Beberapa saat berselang di pinggir lapangan olahraga, Kang Jo berusaha memperbaiki hubungan persahabatannya sama Dek Hakyung nih ceritanya. Tapi karena terlanjur malu kali ya, Dek Hakyung masih kekeh nggak mau baikan, yang mengakibatkan hubungan mereka berdua pun makin ruwet tuh, men. 그래, 나 아무것도 아니다. Oke, udah jam pulang sekolah nih. Saat itu Namsun lagi ngintil di belakang Hungsu, bahkan dia sampai rela ngebawain tasnya gitu. Namun entah masalah apa yang pernah mereka alami di masa lalu, si Hungsu malah ngamuk-ngamuk dan nyuruh Namsun pindah sekolah biar dia nggak ngeliat tampang Namsun lagi. Nah, setelah kejadian itu, besoknya Namsun pun terpaksa bolos biar nggak ketemu Hungsu. Lah kok dia tanpa sengaja malah ketemu Dek Hakyung yang juga lagi bolos karena masalah yang menimpanya akhir-akhir ini. Dan setelah muter-muter gak jelas kayak obat nyamuk, Namsun pun akhirnya nyoba ngebujuk Dek Hakyung untuk turun dari bis dan kembali ke sekolah, men. Karena bagaimanapun mereka harus kembali ke kelas sebab mereka berdua adalah pasangan ketua kelas dan wakil ketua kelas gitu. Gak disangka ternyata Dek Hakyung kemakan bujuk rayuan tuh kampret dan nurut apa kata dia. Terus pas dalam perjalanan balik ke sekolah, mereka pun saling curhat nih, men. Yang mana alasan Dek Hakyung melakukan kebohongan itu semua adalah demi gengsinya atas semua kakak-kakaknya yang masuk di sekolah favorit, sementara dia doang yang masuk sekolah swasta. Ganti giliran Namsun nih yang ngasih tahu alasan kenapa dia sangat nurut sama Hungsu. Dimana sebenarnya dulu mereka adalah sahabat yang sangat deket, men. Tapi karena sebuah masalah, mereka pun terpaksa harus berpisah. Hingga alasan itulah yang membuat Namsun ngelakuin itu semua demi menebus kesalahan masa lalunya ke Hungsu gitu. Singkat cerita, akhirnya Namsun berhasil masuk sekolah nih, men. Dia pun segera mengajak Hungsu untuk ngobrol empat telinga demi ngutarain unek-uneknya. Dimana dia nggak bisa pergi kemanapun kecuali ke sekolah karena dia emang nggak punya tujuan lain selain itu. Tentu aja Hungsu yang kesal pun ngancem bakal nyebarin rahasia Namsun, baik itu tentang umur maupun masa lalu Namsun yang sebenarnya. Ya karena udah nggak punya pilihan lagi, Namsun hanya bisa pasrah, men, dengan apa yang akan diperbuat Hungsu. Di waktu yang sama, Kang Jo lagi nyamperin Dek Hakyung yang terlihat belum masuk sekolah nih, men. Di sini, akhirnya Dek Hakyung membuka alasannya kenapa waktu itu dia nyuruh Kang Jo gak ikut campur masalahnya. Nah, setelah ngobrolin semua masalah yang sempat bikin persahabatan mereka goyah, kini hubungan mereka akhirnya membaik lagi. Cie. Bahkan Kang Jo dengan sukarela nemenin Dek Hakyung bolos, cuman buat senang-senang bareng gitu. Sementara itu, di ruang guru, Bujung dapat telepon dari ayah Jungho yang bersedia menemuinya buat ngobrolin masalah Jungho yang sangat nakal di sekolah. Karena sebelumnya, Bujung sebenarnya udah nyoba buat ngehubungin dan bikin janji sama ayah Jungho tentang masalah tersebut, tapi selalu berakhir gagal. Dan begitu ngelihat kesempatan langka itu, Bujung pun langsung bersiap menuju rumah ayah Jungho dengan ditemani oleh Pak Kang.
Namun sesampainya di sana, rumah Ayah Jungho kayak nggak ada orang gitu. Meski begitu, Pujung sama Pak Kang kompakan buat nunggu bentar lagi dengan harapan Ayah Jungho akan segera keluar buat nemuin mereka. Sedangkan di waktu yang sama, Namsun yang baru aja kelar nganterin paket, tiba-tiba ditelepon Jungho yang ngabarin kalau dia sama anak buahnya bakal gelut ngelawan Hungsu. Dan karena nggak mau Hungsu kenapa-napa, dengan panik, Namsun pun langsung bergegas pergi ke tempat mereka, men. Hingga begitu nyampe di TKP, Jungho beserta antek-anteknya pun langsung ngeroyok Hungsu sama Namsun tanpa menahan lagi. Namun siapa sangka Namsun tiba-tiba bangkit dan dengan beringasnya ngebantai si Jungho. Ngelihat Namsun yang menjadi galak setelah sekian lama mengalah dan diem doang, Hungsu pun jadi keinget dengan masa-masa persahabatan mereka ketika dulu dia sama anak buahnya ngeospek Namsun sebelum masuk ke dalam geng. Namun siapa sangka Pujung sama Pak Kang yang mau pulang gak sengaja ngelihat keributan murid-murid kampretnya dan segera bergegas buat ngebubarin pergelutan itu. Tapi apesnya belum juga sempat pisahin mereka, tiba-tiba malah 얘들아 그만해! bersambung. Ending yang menggerekkan. Gimana? Lanjutkan, men? Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.